Halo semuanya, saya Veronica dari kelas 10 TJKT1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang network fundamental. Sebelum ke network fundamental, kita akan mengenali tentang dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa saling bertukar data. Tujuan utamanya adalah memungkinkan komunikasi efisiensi serta kolaborasi antar perangkat agar lebih cepat dan efektif. Implementasi jaringan komputer. Ada dua cara untuk menghubungkan dua komputer agar bisa berkomunikasi, yaitu cara pertama menggunakan kabel atau wired. Kabel yang bisa digunakan untuk cara ini yaitu kabel UTP atau diketahui kabel LAN. Kabel LAN itu kemudian disambungkan ke port Ethernet pada laptop atau PC. Konektor ini sangat berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan switch dan dengan router. Kedua, wireless atau jaringan nirkabel. Yang sangat umum digunakan itu Wi-Fi dan data. Jika kedua komputer terkoneksi dengan Wi-Fi, sudah bisa dikatakan terhubung. Nah, di sini kita akan mempraktekannya lewat Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita akan mematikan datanya terlebih dahulu, lalu kita masuk ke aplikasinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini kita di bagian logical. Kita bakal kasih taruh ininya switch dulu. Ini bebas naruhnya mau di mana aja. Habis itu kita taruh switch. Baru kita taruh isinya. Nah, setelah ini kita akan sambungkan dengan kabel yang di ini. Karena ini banyak sekali pilihannya, kita pilih yang automatically biar dia bisa menyesuaikan. Nah, kita pakai switch yang ini, kita coba ya. Kita ke sini, ke kabel, pilih yang automatically, terus kita ke sini, habis itu sambungin lagi ke sini. Nah, kita tungguin. Nanti ini bakal jadi sukses gitu. Terus selanjutnya kita lanjut ke setelah kita mengetahui cara implementasi dari jaringan komputer, kita lanjut ke TCP/IP model. TCP/IP model dikenal sebagai protokol internet dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan dengan OSI model dengan hanya memiliki 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja dari jaringan TCP/IP adalah 1. Segmentasi atau memecah data. Data besar dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut sebagai paket sebelum dikirimkan. Proses ini terjadi di berbagai lapisan atau layer protokol.
2. Transmisi dan routing. Paket-paket tersebut dikirimkan melalui router, lalu router bertanggung jawab menentukan rute terbaik agar paket sampai ke alamat tujuan dengan efisien. Ketiga, penerimaan. Setelah sampai di tujuan, setiap layer TCP/IP bekerja kembali untuk menerjemahkan sinyal menjadi data dan menyusun ulang paket-paket tersebut sehingga menjadi file utuh seperti semula. Nah, struktur TCP OSI versus TCP/IP itu kayak gini. OSI lebih banyak, sedangkan TCP/IP dia lebih ringkasnya, yaitu cuman memiliki 4 layer. Penjelasannya yaitu 1. Transport layer menentukan perbedaan antara TCP dan UDP, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Perbedaan antara TCP dan UDP yaitu 1. TCP Transmission Control Protocol menggunakan koneksi TCP pengiriman data secara berurutan dan juga mencegah data macet, mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki masalah. Kekurangan dari TCP yaitu terdapat banyak komunikasi di dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lama. Sedangkan penjelasan dari UDP yaitu User Datagram Protocol. UDP tidak menggunakan koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Kelebihannya dari UDP mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Fungsi utama TCP yaitu berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan OSI model, dengan fungsi utama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.